Hai hai hai, annyeonghaseyo Robun. Jumpa lagi dengan Mimin di Seri Channel yang selalu setia mengupas alur cerita dari drama-drama terbaik, terseru, terasyik, dan yang pastinya selalu Mimin suguhkan dengan kualitas video ter-HD. Di video kali ini, Mimin akan mengupas alur cerita dari drama Korea yang berjudul ini nih Cingu. Di mana drama ini mengisahkan tentang Song Igyom yang harus menerima takdirnya menjadi seorang agen rahasia kerajaan. Kemudian nantinya ia akan bekerja sama dengan Hong Da-in yang akan membantunya menuntaskan kasus-kasus yang terjadi. Oke Cingu, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita rekap kisah selengkapnya. Siapkan handsfree, mantapkan posisi, dan capcus. Cerita diawali memperlihatkan seorang agen rahasia yang sedang menyamar dan berhasil mengepung seorang pejabat pemerintah yang korup beserta anak buahnya. Ketika agen rahasia itu sedang menginterogasi mereka, tiba-tiba sekelompok orang berbaju hitam menyerang agen rahasia untuk membebaskan pejabat korup itu. Pemimpin mereka kemudian menyerang agen rahasia itu hingga duel pun tak terelakkan. Di tengah-tengah duel itu, sang agen sempat mengenali wajah lawannya sebelum ia berhasil dikalahkan. 1 bulan kemudian, terlihat seorang pejabat kerajaan bernama Kim Byong-geun mengusulkan agar raja menghapus sistem agen rahasia. Ia juga menyebarkan rumor bahwa belakangan ini agen rahasia telah menerima suap. Lalu, karena raja kekeh tak ingin menghapusnya, Tuan Kim menyinggung soal agen rahasia yang sebelumnya terbunuh. Mereka menekan raja agar mendengarkan permohonannya, akan tetapi raja tetap pada pendiriannya. Karena menurut raja, dengan adanya agen rahasia, raja bisa mengetahui tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyatnya. Scene lalu memperlihatkan Tuan Song yang sedang berjudi bersama teman-temannya dan seorang kasim. Saat itu, Tuan Song kalah dan kehilangan semua uangnya. Lalu ketika mereka selesai berjudi, seseorang datang memberitahu mereka bahwa sesuatu telah terjadi kepada agen rahasia karena tidak pernah melapor selama 1 bulan. Tuan Song yang teringat akan agen rahasia itu merasa khawatir dan pulang ke rumahnya disambut oleh pelayannya yang bernama Chun Sam. Di sana, Chun Sam membahas soal buku erotis terbaru yang membuat para kasim rela antri untuk mendapatkan buku itu. Mendengar hal itu, Tuan Song teringat akan kekalahannya semalam dan berniat menjual buku tersebut kepada Kasim Kim. Esok harinya, Tuan Song diam-diam pergi menemui Kasim Kim untuk memperlihatkan buku itu. Setelah Kasim Kim melihatnya, Kasim Kim akhirnya membeli buku tersebut. Cerita berlanjut memperlihatkan seorang wanita penghibur bernama Hong Lang yang sedang menghibur beberapa pejabat kerajaan di rumah bordir. Tak lama kemudian, seorang pria yang terpikat akan kecantikan Hong Lang tiba-tiba membuat keributan. Di saat yang bersamaan, Tuan Song juga sedang berada di sana melihat kejadian tersebut. Tuan Song terlihat terpesona ketika melihat Hong Lang, namun ia membenci sikap Hong Lang yang menyuruh pria itu mengakhiri hidupnya. Setelah berhasil menggagalkan aksi bunuh diri itu, Tuan Song terlibat adu mulut dengan Hong Lang karena menurutnya Hong Lang sangat sombong padahal ia hanya seorang wanita penghibur. Tak terima direndahkan, Hong Lang pun membalas dengan merendahkan pangkat Tuan Song hingga membuat Tuan Song terlihat kesal. Tuan Song yang juga tak terima direndahkan oleh Hong Lang masuk ke sebuah ruangan untuk mencarinya, akan tetapi ia tak bisa berkutik ketika ternyata Hong Lang sedang bersama para pejabat istana. Hong Lang yang ingin mengerjai Tuan Song meminta Tuan Kim untuk memberi Tuan Song minum hingga akhirnya Tuan Song mabuk dan menari di hadapan semua orang sehingga membuat mereka tertawa. Singkat cerita, Hong Lang pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Rupanya orang tersebut adalah kepala sekretaris Jiang. Ternyata Hong Lang bekerja kepada kepala sekretaris Jiang untuk memata-matai para pejabat kerajaan.
Honglang mengatakan bahwa Tuan Kim sekarang sedang membutuhkan pegawai seorang budak di luar kota. Esok harinya di istana, seorang petugas memberikan jurnal laporan milik agen rahasia Park yang ditemukan di tempat penginapannya. Dalam jurnal itu, agen rahasia Park menulis laporan tentang pajak tinggi yang dibebankan oleh pejabat pemerintah kepada rakyat, di mana jika rakyat tak bisa membayar pajaknya, mereka harus mengirim anaknya untuk bekerja paksa atau menjualnya sebagai budak. Setelah membaca laporan itu, Raja kemudian memerintahkan kepala sekretaris Jiang untuk mencarikannya agen rahasia baru untuk menyelidiki kasus tersebut. Suatu hari, Honglang terlihat sedang menemui seseorang. Di sana, ia berkata bahwa dirinya sedang mencari seorang pria. Honglang memberikan sejumlah koin dan akan membayar sisanya jika ia sudah mendapatkan informasi mengenai pria tersebut. Di sisi lain, kepala sekretaris Jiang terlihat frustasi karena tak menemukan orang yang cocok untuk dijadikan agen rahasia. Lalu ketika tanpa sengaja ia mendengar Tuan Song dan teman-temannya sedang membicarakannya, kepala sekretaris Jiang yang mendapati mereka sedang berjudi menyuruh petugas Choi untuk membawa mereka ke biro investigasi kerajaan. Setelah itu, petugas Choi memberikan informasi tentang Tuan Song kepada kepala sekretaris Jiang, sehingga membuat Tuan Jiang memutuskan untuk menjadikan Tuan Song sebagai agen rahasia. Kemudian, Tuan Song pun dibawa keluar dari kurungan. Untuk menebus dosa Tuan Song karena telah berjudi, Tuan Jiang mengatakan ia akan mengirim Tuan Song keluar istana untuk menjadikannya agen rahasia. Ketika berunding dengan Raja membicarakan tentang Tuan Song, akhirnya Raja dan Tuan Jiang pergi menemui Tuan Song. Di sana, Raja secara pribadi meminta Tuan Song untuk menjadi agen rahasianya. Tuan Song diberi waktu selama 3 hari untuk bersiap-siap dan mengurus semua urusannya, namun tak boleh ada satu orang pun yang mengetahui tentang dirinya yang menjadi agen rahasia. Tuan Jiang lalu memberikan jurnal milik agen rahasia sebelumnya kepada Tuan Song. Sesampainya di rumah, Tuan Song kemudian membaca jurnal tersebut. Xin lalu memperlihatkan Honglang yang datang kembali ke tempat yang kemarin dikunjunginya. Sayangnya, di sana ia malah ditangkap oleh petugas polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Honglang yang tahu sesuatu yang tidak beres telah terjadi, menyuap seorang petugas agar memberitahu Tuan Jiang bahwa dirinya sedang berada di penjara. Rupanya nama asli Honglang adalah Dain. Setelah beberapa saat, Dain pun dikeluarkan dari penjara dan dimarahi oleh Tuan Jiang. Di sisi lain, Chun Sam yang mendapati Tuan Song sedang mabuk terlihat membawa Tuan Song pulang. Karena Tuan Song sudah seperti saudara baginya, di perjalanan Chun Sam bahkan menggendong Tuan Song. Saat itu, Chun Sam sangat terkejut ketika Tuan Song mengatakan bahwa dirinya adalah agen kerajaan. Ngakaknya setelah itu, Chun Sam terlihat bahagia dan bangga karena jika tuannya adalah agen rahasia kerajaan, maka dirinya bisa menjadi bagian dari rombongan agen rahasia kerajaan itu. Kembali lagi ke Dain yang diperintahkan oleh Tuan Jiang untuk pergi keluar kota dan bergabung dengan agen rahasia. Dain juga diperintahkan agar membantu dan mengikuti misi rahasia agen kerajaan. Dain setuju untuk melakukannya dengan syarat Tuan Jiang harus menemukan pria yang sedang dicarinya. Di sisi lain, Tuan Song dan Chun Sam kini berada di sebuah gudang dengan posisi tangan terikat dan kepala mereka ditutupi kain. Mereka terlihat berusaha untuk mencari jalan keluar, lalu setelah menemukan pintunya, mereka pun berusaha mendobrak pintu tersebut. Di waktu yang bersamaan, ketika mereka berhasil keluar, Dain dan Tuan Jiang sedang berada di sana. Mereka melihat keributan tersebut di mana Chun Sam dan Tuan Song meneriakkan bahwa mereka adalah agen rahasia kerajaan. Kemudian ketika Dain pergi dari kediaman Tuan Jiang, seseorang terlihat mengawasinya, sedangkan Tuan Song dan Chun Sam dimarahi oleh Tuan Jiang. Rupanya orang yang telah mengurung mereka adalah Tuan Jiang.
Lalu sebelum pergi, Tuan Jang memberitahu mereka bahwa besok pagi seseorang akan bergabung dengan mereka untuk menjalankan misi rahasia. Di sisi lain, setelah memata-matai Dain, seseorang melaporkan kepada Tuan Kim kalau orang yang keluar dari rumah Tuan Jang adalah Hong Lang. Tuan Kim lalu memerintahkan putranya untuk menangkap Hong Lang besok pagi. Kemudian pagi harinya mereka pergi ke rumah bordil untuk menangkap Hong Lang. Di sana Dain keluar dengan menyamar sebagai pria. Namun penyamarannya ternyata gagal karena saat itu ia dikenali oleh putra Tuan Kim. Tanpa berpikir panjang, Dain segera kabur dengan memanjat tembok untuk bergabung bersama agen rahasia. Sementara itu, Tuan Jang memberikan rencana agen rahasia kerajaan kepada Tuan Song beserta misi rahasia yang harus dikerjakannya. Tuan Jang memberitahu Tuan Song kalau seseorang bernama Hong Dain akan menunggunya di gerbang kerajaan. Kemudian sesampainya di gerbang, mereka akhirnya bertemu. Dan saat itu Dain terlihat ngejengok ketika melihat pria yang menjadi agen kerajaan ternyata Tuan Song yang sempat dikerjai di rumah bordil. Saat itu Tuan Song pun terlihat mengenali Dain sebagai Hong Lang. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisahnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gumawo, bye-bye.